Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfito Noval dari kelompok 2, yang mana anggotanya terdiri dari 3 orang, yaitu saya Alfito Noval, dan kedua ada Alpin Dianto, dan yang ketiga ada Amanda Riani. Saya di sini ingin mempresentasikan makalah yang kami buat dengan judul Kesejarahan Pancasila Menjelang dan Pasca Kemerdekaan. Yang pertama akan saya presentasikan dengan tema zaman kemerdekaan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dengan bentuk bangsa Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Akan tetapi penerapan Pancasila mengalami pasang surut. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi hingga sekarang. Pada periode awal merdeka, kehendak Belanda untuk kembali menguasai Indonesia melalui macam-macam perang di berbagai daerah mempersulit rakyat Indonesia membangun negara dan pemerintahannya. Demikian pula dengan situasi ekonomi dan politik dalam negeri sendiri yang masih kacau, sehingga konsentrasi pemerintah dari masa itu banyak berkait dengan pengakuan kedaulatan. Dengan kata lain, bangsa Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, sudah menyatakan dasar bernegaranya dan konstitusinya, tapi ruang untuk bernegaranya selalu diganggu oleh Belanda. Dalam hal ini, Belanda berikhtiar membuktikan kepada dunia internasional bahwa proklamasi Indonesia bukanlah kehendak rakyat Indonesia, melainkan ulah segelintir ekstremis. Lebih jauh lagi, Belanda berpikir bahwa kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, dan Jepang menyatakan bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah status quo atau kosong kekuasaan, maka adalah hak Belanda untuk mengambil kembali yang menjadi miliknya di masa lalu yang berada di Indonesia. Setelah perundingan Ravenfield adalah perjanjian antara Indonesia Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geledak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville. Saya lanjutkan kembali. Dan kemudian perundingan Roim-Roijen, pengakuan kedaulatan Indonesia, diperoleh melalui konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Dan karenanya dibentuklah konstitusi RIS yang di dalamnya tercantum rumusan Pancasila versi RIS. Tetapi usia RIS tidak lama, mengingat adanya demonstrasi besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, terbentuknya RIS tidak sejalan dengan keinginan pendiri negara, sehingga beberapa negara bagian RIS memutuskan untuk bergabung kembali dengan NKRI. Akhirnya, pemerintah membubarkan Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi negara kesatuan rakyat Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Dasar semenjak tahun 17 Agustus 1950 dengan menganut sistem kabinet parlementer. Berikutnya saya akan menjelaskan materi saya yang kedua, yaitu pada zaman setelah kemerdekaan. Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1959. Sejak saat itu, Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Maka pada saat itu pula, warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Sebagai dasar negara, Pancasila mengalami masa-masa sulit pada periode awal kemerdekaan Indonesia. Banyaknya permasalahan yang ditemui diantaranya adalah: pertama, ada pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Tujuan utamanya untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Dan yang kedua, ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negara, dan pemberontakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo. Yang ketiga, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS. Pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan negara sendiri. Yang keempat, ada Pemerintah Revolusioner Republik Rakyat Indonesia atau PRRI sebagai bentuk gerakan protes ke pemerintah pusat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Kiranya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Alpin Dianto. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai Orde Baru. Pada masa Orde Baru,
1966-1967 terdapat dualisme dalam kepemimpinan nasional. Yaitu apa saja? Yaitu di satu pihak Presiden Soekarno yang masih aktif, nah, dan di pihak lainnya yaitu adanya tokoh Jenderal Soeharto yang semakin populer disebabkan prestasinya untuk menumpas pemberontakan G30 SPKI dalam waktu yang singkat, serta melaksanakan dengan pasti usaha-usaha stabilisasi politik dan ekonomi berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan Jenderal Soeharto? Yaitu Presiden Soekarno. Jadi pada masa itu Soekarno memerintahkan Jenderal Soeharto untuk menumpas pemberontakan G30 SPKI. Yang kedua, yaitu stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada zaman Orde Baru, program pemerintah semata-mata diarahkan kepada usaha penyelamatan ekonomi ekonomi nasional terutama berupa usaha memberantas inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi sekitar 650% setahun tidak memungkinkan pembangunan dengan segera. Nah, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu. Jadi stabilisasi berarti pengendalian inflasi agar supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Sedangkan rehabilitasi adalah yaitu secara fisik daripada prasarana. Rehabilitasi ekspor, rehabilitasi alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Jadi pada saat itu. Yang ketiga, perkembangan sosial budaya. Dalam perkembangan sosial budaya, pendidikan dalam era Orde Baru sangat diperhatikan demi kemajuan bangsa dan menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas. Khususnya kepada pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu untuk menjawab tantangan modernisasi, relevansinya dengan situasi real dan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan pers dan media elektronik. Titik tolak dari pembinaan pers nasional adalah ketetapan Sidang Umum MPRS tahun 1966. Nah, dalam sidang tersebut, ketetapan ini disebut kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta mengangkat kebenaran dalam keadilan, dan bukanlah kebebasan dalam pengertian liberalisme. Jadi seperti itu. Disebutkan juga bahwa kebebasan pers berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggungjawaban, atau singkatnya pers yang bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan materi D yang akan disampaikan oleh Saudari Amanda Riani. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kami yang terakhir, yaitu tentang zaman reformasi hingga sekarang. Jadi, zaman reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepat pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, dan langsung digantikan oleh wakil presiden saat itu juga, yaitu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini yaitu dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Era reformasi yang diawali dengan kejatuhan Soeharto memberikan kesempatan kepada para pelaksana Pancasila, yaitu sebagai dasar negara untuk mereka yang ingin melenyapkan penjajahan di muka bumi ini. Proses pemaknaan ini mencapai titik terang dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mendasarkan program kerjanya pada prinsip-prinsip politik dari Soekarno.